warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Ibu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, Satrio silahkan untuk memimpin pembacaan doa. Baik Bu, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa dicukupkan. Untuk hari ini apakah ada yang tidak masuk? Oke, masuk semua ya, alhamdulillah lengkap. Untuk hari ini kira-kira ada yang tahu nggak kita mau belajar materi apa? Perbandingan nilai. Oke, hari ini kita akan belajar tentang perbandingan berbalik nilai. Sebelum itu, setelah belajar perbandingan berbalik nilai, diharapkan kalian nanti di akhir pembelajaran dapat mendeskripsikan pengertian perbandingan berbalik nilai dengan bahasa kalian sendiri, lalu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai. Dan yang terakhir, kalian dapat menganalisis masalah yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai melalui penugasan LKPD yang nanti akan Ibu berikan. Oke. Lalu kenapa sih Bu kita kok harus belajar perbandingan berbalik nilai? Karena ada banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh setelah belajar perbandingan berbalik nilai. Nah, di sini Ibu sudah menuliskan salah duanya. Yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Nah, jadi misalkan nih kalau besok kalian ada yang jadi pengusaha, jadi kontraktor, jadi arsitek. Nah, itu kan pasti kalian dapat proyek nih. Kalau misalkan proyeknya mau selesai 40 hari, tapi tiba-tiba klien kalian mau dipercepat dong, mau selesainya 20 hari itu. Nah, tentunya kalian kan harus menambahkan jumlah pekerja ya. Jadi, untuk menghitung berapa jumlah pekerja yang dibutuhkan, itu dengan menggunakan konsep perbandingan berbalik nilai. Oke, untuk yang selanjutnya, karena perbandingan berbalik nilai ini banyak diterapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, di sini sudah ada contohnya nih, ada gambar mobil sama gambar jam. Kira-kira ada yang bisa nebak nggak penerapan perbandingan berbalik nilai di kehidupan sehari-hari? Saya Bu. Oke, silakan dulu. Waktu tempuh. Waktu tempuh dengan apa? Kecepatan. Oke, waktu tempuh dengan kecepatan mobil Bu, betul sekali. Nah, misalkan nih, suatu mobil bergerak dengan kecepatan 60 km, dengan yang bergerak dengan kecepatan 80 km. Kira-kira waktu tempuh yang dibutuhkan itu apakah sama untuk menempuh jarak yang sama? Beda Bu. Berbeda. Kira-kira waktu tempuhnya lebih singkat yang mana? Singkat 80. Yang kecepatannya 80 km. Oke, betul sekali. Kalau begitu kita lanjut. Nah, di pertemuan lalu kita kan sudah belajar tentang perbandingan senilai. Nah, kira-kira masih ingat nggak ya tentang materi yang kemarin? Masih. Kalau masih ingat, coba kasih Ibu contoh penerapan perbandingan senilai dalam kehidupan sehari-hari. Saya Bu. Silakan Mutiara. Jarak dengan banyaknya bensin. Jarak dengan banyaknya bensin. Oke, betul sekali. Jika persediaan bensinnya semakin banyak, maka jarak yang ditempuh itu juga semakin jauh. Nah, ada yang mau kasih contoh lagi? Saya Bu. Silakan Arya. Jumlah pakan dengan jumlah hewan ternak. Jumlah pakan dengan jumlah hewan ternak, betul sekali. Semakin banyak jumlah hewan ternak yang kita miliki, akan semakin banyak jumlah pakan yang kita butuhkan. Ada yang mau kasih contoh lagi? Terakhir? Saya Bu. Ya, silakan Nisa. Jumlah barang dengan harga barang Bu. Jumlah barang dengan harga barang. Semakin banyak barang yang kita beli, maka harga yang harus kita bayarkan akan semakin apa? Semakin banyak. Semakin banyak, semakin mahal. Betul sekali. Nah, tadi Ibu dengar ada yang memberikan contoh persediaan bensin dengan jarak yang ditempuh, Bu. Oke. Nah, misalkan Ibu punya persediaan bensinnya 2 liter. 2 liter ini bisa untuk menempuh jarak 30 km. Nah, kalau persediaan bensinnya 3 liter, kira-kira berapa jarak yang bisa ditempuh? Ayo coba, siapa yang bisa jawab? Saya Bu. Silahkan Sevia. 45 km.
Kata Sevia, jarak yang bisa ditempuh ini 45 km. Bagaimana Sevia bisa dapat 45 km? Pertama saya buat tabel dulu, Bu. Buat tabel dulu apa dengan apa? Banyaknya bensin sama jarak yang ditempuh. Bensin dengan jarak yang ditempuh. Oke. Lalu bagaimana? Lalu saya tuliskan 2 liter bensin untuk jarak 30 km. Ya, lalu Terus 3 liter bensin 3 liter bensin. untuk jarak yang ditanyakan saya misalkan X. Oke, kita misalkan X. Lalu Dengan perbandingan senilai saya peroleh 2/3 sama dengan 30 per X. 2/3 sama dengan 30 per X. Oke, betul. Lalu Sehingga diperoleh X-nya 45 km. sehingga diperoleh X-nya itu sama dengan 45 km. Nah, betul sekali. Jadi dengan menggunakan konsep perbandingan senilai ini bisa kita peroleh bahwasanya persediaan bensin 3 liter bisa untuk menempuh jarak sejauh 45 km. Oke, jadi sudah ingat ya, sudah ingat tentang materi yang lalu yaitu perbandingan senilai. Kalau gitu kita lanjut ke perbandingan berbalik nilai yang akan kita pelajari hari ini. Namun sebelum itu, nah Ibu ada suatu permasalahan nih. Kira-kira ada yang mau bantu Ibu untuk membaca nggak ya? Saya Bu, Ya silahkan Arya. sebuah mobil yang dikendarai Nadia mampu menempuh jarak tertentu selama 15 jam dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jika untuk menempuh jarak tersebut Nadia menginginkan 5 jam lebih cepat, tentukan kecepatan rata-ratanya. Oke, terima kasih Arya sudah mau membantu Ibu. Nah, jadi di sini ada permasalahan nih. Nadia itu mengendarai mobil dengan kecepatan rata-ratanya 60 km per jam dengan waktu tempuhnya itu 15 jam. Nah, di sini Nadia ingin menempuh waktunya itu 5 jam lebih cepat. Jadi 5 jam lebih cepat untuk sampai di tujuannya. Kira-kira berapakah kecepatan yang harus ditempuh oleh Nadia? Kira-kira berapa nih? Ada yang tahu? Belum tahu. Tapi kalau kira-kira nih kecepatannya itu lebih lambat, sama aja, atau lebih cepat? Lebih cepat. Tapi masih belum tahu ya berapa kecepatannya. Iya. Nah, maka dari itu kita cari tahu dulu nih bagaimana menghitung sehingga mendapatkan kecepatan rata-rata Nadia yang jarak tempuhnya waktu tempuhnya 5 jam lebih cepat menggunakan LKPD. Nah, di sini Ibu ada LKPD yang nanti akan dikerjakan secara berkelompok. Jadi, silakan untuk duduk di kelompoknya masing-masing. Untuk pembagian kelompoknya, mau yang seperti minggu lalu atau baru? Seperti minggu lalu. Seperti minggu lalu, apakah masih ingat? Ingat, Bu. Bu, maaf. Iya. Minggu lalu saya lupa berkelompok dengan siapa saja. Oh, kalau begitu, ya Ibu bacakan lagi ya. Untuk kelompok 1 ini ada Nazihan, Mutiara, Sevia, dan Lulu. Untuk kelompok 2 ada Sofia, Dewi, Lisa, dan Suna. Dan untuk kelompok 3 ada Arya, Satrio, dan Hamid. Silakan berkumpul dengan kelompoknya. Sudah? Sudah. Kalau sudah, nah Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Makasih Bu. Nah, LKPD-nya kalian kerjakan secara berkelompok ya. Nah, nanti kalau sudah selesai kalian foto hasilnya dan kumpulkan di link yang bisa kalian akses di di kode QR ini. Jadi nanti kalian scan lalu dibentuk jadi file PDF dan dikumpulkan di sini. Oke, jika nanti kalian waktu mengerjakan itu ada yang masih kurang dipahami atau kebingungan bisa langsung bertanya. Dan untuk waktu pengerjaannya selama 40 menit. Oke, silakan dikerjakan. Iya, Bu. Oke. Ini berarti Ini. kita bandingkan setiap kondisi. Ya kan ini gimana gitu, apa? Apakah ada yang dibingungkan? Saya izin bertanya, Bu. Iya, silahkan Dewi.
di kegiatan 2 kan ada pertanyaan bandingkan secara silang. Itu maksudnya seperti apa ya, Bu? Oh, yang di sini. Sebentar Ibu bahas dulu. Oke, jadi kelompok 2 bertanya, pada kegiatan 2 itu kan ada perintah untuk dibandingkan secara silang ya. Sebelum itu kalian sudah mengerjakan yang sebelumnya belum? Yang buat tabel itu? Sudah. Oke, Ibu jelaskan di sini. Nah, tabelnya, tabel antara apa dengan apa yang kalian buat di kegiatan 2? Jumlah buku. Tebal buku dengan jumlah buku. Misal kita kasih nomor dulu ya, biar gampang. Nomor 1 tebalnya berapa? 6 cm. 6 cm. Nomor 2, 5 cm. 5 cm. Dan yang nomor 4, nomor 3, maaf, 4 cm. 4 cm. Nah, untuk jumlah buku yang diketahui itu yang tebalnya berapa? 6 cm. Berapa jumlah bukunya? 20. 20 buku. Jadi, misalkan jumlah buku yang 5 cm itu A, dan jumlah buku yang 4 cm itu B. Dibandingkan secara silang bagaimana, Bu? Yang pertama kita bandingkan dulu, misalkan nomor 1 dengan nomor 2. Jadi kalian bandingkan tebal buku nomor 1 dengan jumlah buku nomor 2. Jadi begini. Sehingga 6 dibanding A. Lalu yang nomor 2, tebal buku nomor 2 dibandingkan dengan jumlah buku yang nomor 1, sehingga 5 dibanding 20. Nah, sampai sini apakah sudah paham? Oke, silahkan untuk dilanjutkan mengerjakan LKPD-nya. Nah, iya, ini seperti ini. Ya. Oke. Oke, waktu mengerjakan 40 menit sudah habis. Silahkan untuk dikumpulkan jawabannya di link ini. Di-scan dan dikumpulkan di link ini. Sudah semuanya? Sudah. Oke, sudah. Ibu cek terlebih dahulu ya, apakah sudah mengumpulkan semuanya atau belum? Nah, oke, ketiga kelompok sudah mengumpulkan semuanya. Nah, dari 3 kelompok ini, kira-kira adakah yang mau maju untuk mempresentasikan jawabannya? Saya, Bu. Iya, silahkan. Kelompoknya Mutiara kelompok berapa? Kelompok 1. Iya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya dulu, saya Zihan. Saya Mutiara. Saya Sevia. Nah, pada kegiatan 1 dari 3 kondisi tersebut yang ada di LKPD terdapat kesamaan, yaitu sama-sama terdapat hubungan antara 2 besaran yang dituliskan pada tabel. Jika diamati semua data yang ada di atas, apabila salah satu besaran bertambah, maka besaran yang lainnya itu berkurang. Nah, kelompok kami mendeskripsikan perbandingan berbalik nilai adalah hubungan antara 2 besaran yang jika salah satu besaran bertambah, maka besaran yang lainnya berkurang. Kegiatan 2, sajikan data yang telah diketahui di atas dalam bentuk tabel dan cari jumlah buku yang tebalnya 5 cm dan 4 cm. Ketebalan buku 6 cm, jumlah bukunya 20. Ketebalan buku 5 cm, jumlah bukunya 24. Dan ketebalan buku 4 cm, jumlahnya 30. Lalu untuk perbandingannya, yaitu 6 banding 24 sama dengan 1 banding 4, 5 banding 20 sama dengan 1 banding 4, 5 banding 30 sama dengan 1 banding 6, 4 banding 24 sama dengan 1 banding 6, 6 banding 30 sama dengan 1 banding 5, dan 4 banding 20 sama dengan 1 banding 5. Jadi perbandingan silang yang diperoleh itu besarnya sama.
Selanjutnya di kegiatan 3 ada permasalahan mengenai waktu pengerjaan proyek dengan jumlah pekerja, di mana waktu pengerjaan proyek itu diperkirakan akan selesai 40 hari jika dikerjakan oleh 70 orang. Kemudian pemilik ingin proyeknya selesai dalam 35 hari, maka berapa banyak pekerja yang harus ditambahkan. Nah, di sini kami buat tabel dulu jumlah pekerja dan waktu pengerjaan. Jumlah pekerja 70 orang dikerjakan dalam waktu 40 hari. Kemudian jumlah pekerja di sini kami misalkan tanda tanya dengan waktu pengerjaan 35 hari. Dengan perbandingan seperti yang di kegiatan 2, kita memperoleh 70 dibanding 35 sama dengan tanda tanya dibanding 40. Sehingga diperoleh tanda tanya sama dengan 80. Tanda tanya merupakan jumlah pekerja pada waktu pengerjaan 35 hari. Sehingga pekerja yang harus ditambahkan adalah 80 dikurangi 70, yaitu 10 orang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, dari hasil presentasi kelompok 1 tadi, apakah ada yang ingin menanggapi? Barangkali jawabannya beda. Saya Bu, Iya, silahkan Sofi. dari kelompok 2. Ini yang kegiatan 3 kami berbeda dari kelompok 1. Jawaban kami 80 orang. Yang kegiatan 3, jawaban akhirnya 80 orang. Iya. Oke, kita tampung dulu. Ada lagi yang mau menanggapi? Saya Bu, Silakan Hamid. ya kami kelompok 3 di kegiatan pertama itu tentang definisi perbandingan berbagai nilai itu berbeda. Kami menyimpulkan perbandingan berbagai nilai adalah perbandingan yang jika salah satu nilainya bertambah maka nilai yang lain berkurang. Oke, jadi kelompok 3 perbedaannya ada di kegiatan 1 dan kelompok 2 perbedaannya ada di kegiatan 3, begitu ya? Oke, kalau gitu kita bahas dulu dari kegiatan 1. Nah, di kegiatan 1 ini ada 3 kondisi A, B, dan C. Nah, di ketiga kondisi ini jika kita baca ada kesamaan. Yang pertama, di kondisi A, B, dan C itu sama-sama ada 2 besaran. Yang A itu kecepatan dengan waktu tempuh, yang B itu jumlah pekerja dengan waktu pengerjaan, dan yang C itu jumlah hewan ternak dan lama persediaan pakan akan habis. Begitu ya. Nah, dari kedua besaran ini yang ada di A, B, C, ternyata sama-sama jika salah satu besaran atau nilai yang pertama itu berkurang, maka besaran atau nilai yang kedua itu bertambah. Nah, jadi untuk jawaban yang tentang kesamaan dari 3 kondisi itu adalah sama-sama punya 2 besaran atau 2 nilai, di mana 2 nilai itu berhubungan. Jika yang satu bertambah, maka yang kedua itu berkurang. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan pengertian dari perbandingan berbalik nilai, di mana perbandingan berbalik nilai itu adalah hubungan dari 2 besaran atau nilai, di mana jika salah satunya itu bertambah, maka yang kedua itu berkurang. Begitu juga dengan sebaliknya. Nah, sampai sini apakah masih ada yang kurang dipahami? Nah, jadi kalau misalkan jawaban kalian masih belum ada kata hubungannya, bisa diperbaiki kembali ya. Baik. Oke, setelah itu kita lanjut di kegiatan 2. Nah, di kegiatan 2 ini ada permasalahan tentang pustakawan yang mau menata buku-buku di rak. Nah, dari informasi di LKPD kan diketahui kalau misalkan tebal buku yang 6 cm jika ditata pada rak yang ada di perpustakaan itu bisa memuat 20 buku. Nah, untuk mencari berapa jumlah buku yang 5 cm dan 4 cm itu kita bisa mencari dulu panjang raknya. Jadi kita cari panjang rak. Panjang raknya berapa? 6 dikali 20 cm. Jadi berapa centimeter? 120 cm. Nah, untuk mencari jumlah buku yang 5 cm itu caranya panjang rak 120 cm dibagi dengan tebalnya buku dibagi 5 sehingga hasilnya adalah 24. Jadi di sini 24. Dengan cara yang sama kita dapat memperoleh hasil jumlah buku yang 4 cm itu ada berapa? Ada 30. Nah, untuk yang nomor 1 kegiatan 2 seperti itu ya jawabannya. Lalu kita lanjut
Setelah itu kita diminta untuk membandingkan secara silang. Oke, kita bandingkan secara silang. Yang pertama kita bandingkan dulu yang nomor 1 dan yang nomor 2. Bandingkan secara silang tadi bagaimana yang telah Ibu jelaskan. Tebal buku yang nomor 1 dibandingkan dengan jumlah buku yang nomor 2. Jadi berapa? 6/24. Lalu tebal buku yang kedua kita bandingkan dengan jumlah buku yang pertama. 5/20. 5 dibanding 20. Oke, selanjutnya kita bandingkan yang nomor 1 dengan yang nomor 3. 1 dan 3. Berapa perbandingannya? 6 banding 30. 4 banding 20. Lalu kita bandingkan lagi yang nomor 2 dan yang nomor 3. Terakhir nih. Berapa banding berapa? 5/30. 5 banding 30 dan 4 dibanding 24. Nah, ini perbandingan-perbandingan ini bisa kita sederhanakan. Jadi ini berapa? 6 banding 24 jadi berapa? 1 banding 4. 5 banding 20 jadi berapa? 1 banding 4. 6 banding 30 jadi berapa? 4 banding 20 jadi berapa? Kalau disederhanakan 1 banding 5. Terakhir kita sederhanakan yang ini. 5 banding 30 jadi berapa? 1 banding 6. 4 banding 24 1 banding 6. Nah, di sini kita tahu nih kalau misalkan perbandingan silangnya itu nilainya ternyata sama. 6 banding 24 itu hasilnya 1 banding 4. 5 banding 20 hasilnya 1 banding 4. Nah, kalau seperti ini bisa kita tulis dalam bentuk seperti ini. 6 banding 24 itu sama dengan 5 dibanding 20. Nah, ini juga bisa kita tulis dalam bentuk seperti ini. 6/24 sama dengan 5/20. Nah, misalkan nih, Ibu punya buku lagi yang tebalnya 2 cm. Dengan menggunakan perbandingan berbalik nilai ini tadi, kira-kira berapakah jumlah buku yang tebalnya 2 cm yang bisa ditata pada rak di perpustakaan? Misalkan X, kira-kira X-nya berapa? 60, jawabannya 60 semuanya? Iya. Dari mana dapat 60? Dibandingkan secara silang berapa dengan berapa? 6 per X sama dengan 2/20. Sehingga jika kita hitung mendapatkan hasilnya 20 kali 6/2. Hasilnya 60. Nah, betul ya, hasilnya 60. Sampai sini sudah paham? Oke, kita lanjut di kegiatan 3. Ini tadi yang berbeda di kegiatan 3 ya. Nah, di sini ada jumlah pekerja dan waktu pengerjaan. Awalnya kalau jumlah pekerjanya 70, itu bisa selesai dalam waktu 40 hari. Nah, kalau mau selesai dalam waktu 35 hari, kira-kira berapakah jumlah pekerja yang harus ditambahkan? Nah, kita hitung dengan menggunakan perbandingan berbalik nilai yang telah kita temukan di kegiatan 2. Jadi kita tulis dulu, ini jumlah pekerja dengan waktu. Untuk jumlah pekerjanya 70, waktunya berapa? 40. Lalu minta dipercepat sampai berapa hari? 35 hari. Misalkan jumlah pekerja yang bisa menyelesaikan dalam waktu 35 hari ini X. Misalkan X. Untuk mencari X itu bagaimana caranya? Seperti di kegiatan 2 tadi, kita bandingkan secara silang. Jadi 70 dibanding 35 hasilnya X/40. Nah, ini kita operasikan sehingga diperoleh 70 kali 40 dibagi 35 sama dengan X. Sehingga X itu 80. Nah, X-nya itu 80, tapi 80
bukan jawaban akhirnya. Karena apa? Karena yang ditanyakan itu berapa banyak pekerja yang harus ditambahkan. Jadi kita harus cari selisih antara pekerja yang mengerjakan dalam waktu 40 hari dengan waktu 35 hari. Jadi kita cari selisihnya, berarti 80 dikurangi 70 sama dengan 10. Nah, jadi jawaban akhir dari kegiatan 3 ini 10 orang. Oke, yang masih belum benar bisa diperbaiki lagi ya jawabannya. Baik. Oke, sampai sini sudah paham semuanya? Oke, kalau sudah paham kita kembali lagi nih ke permasalahan yang tadi, permasalahan yang awal. Nah, tadi permasalahan awalnya seperti ini. Mobil yang dikendarai Nadia mampu menempuh jarak tertentu selama 15 jam dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jika untuk menempuh jarak tersebut Nadia ingin 5 jam lebih cepat, tentukan kecepatan rata-ratanya. Nah, siapa yang mau mengerjakan ini? Permasalahan ini. Oke, silakan Lisa maju. Yang lain tetap mengerjakan di catatannya masing-masing ya. Baik, Bu. Ya, seperti itu. Hasilnya ini ya? Iya. Nah, iya betul. Sudah mengerjakan? Ada kesulitan? Iya, betul. Oke, di sini Lisa dapat jawabannya 90 km per jam. Nah, di sini Lisa ini ya membentuk dalam bentuk tabel dulu, menulis dalam bentuk tabel. Kalau 15 jam kecepatannya 60 km. Kalau 10 jam berapakah kecepatannya? Dengan perbandingan berbalik nilai itu tadi, 15 dibanding X itu sama dengan 10 dibanding 60. Sehingga diperoleh X-nya itu sama dengan 90 km per jam. Yang lain apakah ada yang hasilnya berbeda? Sama semuanya ya? Iya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bu, saya mau bertanya. Iya, silakan Nazihan. Saya ingin mengkonfirmasi pemahaman saya. Kalau perbandingan senilai itu perbandingan dua nilai, di mana jika suatu nilai bertambah, maka nilai yang lain juga bertambah. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai itu perbandingan dua nilai, yang jika salah satu nilainya bertambah, maka nilai lainnya itu berkurang ya, Bu. Oke, betul sekali Nazihan. Jadi di sini kan kita sudah belajar perbandingan senilai dan berbalik nilai. Keduanya itu sama-sama ada dua besarannya, tapi kalau yang senilai jika salah satu bertambah maka yang lain juga ikut bertambah, sedangkan kalau yang berbalik nilai jika yang salah satu bertambah yang lain berkurang. Oke, sampai sini apakah ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Silakan Sunah. Pada pertemuan kali ini kita belajar mengenai perbandingan berbalik nilai, di mana perbandingan berbalik nilai merupakan hubungan antara dua besaran yang jika salah satunya bertambah maka yang lainnya berkurang. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar tentang perbandingan berbalik nilai, di mana kalau yang satu itu bertambah maka besaran yang lain itu berkurang. Nah, untuk mencari salah satu nilai yang belum diketahui nih dalam perbandingan berbalik nilai, bisa menggunakan cara seperti yang ada di kegiatan 2 tadi, di mana perbandingan silang pada perbandingan berbalik nilai itu hasilnya sama. Jadi kita bisa memanfaatkan hal itu untuk mencari nilai yang belum diketahui. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Apakah sudah paham semuanya materi hari ini? Sejauh ini bagaimana nih pembelajaran hari ini? Menyenangkan, membosankan, atau biasa aja? Menyenangkan, seru. Oke, kalau di rating 1 sampai 5 nih, berapa ratingnya buat hari ini? 1 juta. Wah, tinggi-tinggi banget ya ratingnya ya, alhamdulillah. Oke, kalau sejauh ini penjelasan Ibu dapat mudah dipahami atau bagaimana? Mudah dipahami. Apakah terlalu cepat atau sudah pas? Oke, alhamdulillah kalau sudah pas. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ada sesuatu nih buat kalian.
Nah, jadi Ibu kasih latihan soal untuk belajar di rumah. Ada 4 soal saja, nggak banyak-banyak. Nanti ini Ibu lampirkan juga soal ini di Google Classroom. Sudah join Google Classroom semua? Sudah. Oke, nanti Ibu lampirkan soalnya di Google Classroom dan kalian kerjakan di kertas. Nanti kalian foto hasilnya dan kumpulkan di Google Classroom maksimal hari Minggu jam 8 malam. Jangan lupa ya, hari Minggu jam 8 malam. Oke, sudah paham? Oke, untuk materi berikutnya, materi untuk pembelajaran berikutnya, jangan lupa kalian belajar tentang aritmatika sosial ya. Lebih tepatnya kita besok mau belajar menghitung untung dan rugi. Jadi kalian bisa belajar dulu nih di rumah buat persiapan, biar lebih siap. Oke? Oke. Baik, sebelum menutup pembelajaran hari ini, silahkan untuk Ketua Kelas Satrio memimpin doa dulu. Baik Bu, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, terima kasih. Sekian dari Ibu hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.